Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya tegas disiplin kepada warganya, tetapi Deddy Mulyadi sekaligus memberikan contoh nyata langsung dengan ketegasan yang diberlakukan terkait dengan jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Seperti apakah yang saya maksud ketegasan untuk pribadi itu, kita simak. Ketika Kang Deddy membuat pejabat bawahannya gigit jari. Ini adalah orientasi program yang saya katakan efisiensi bukan memotong anggaran, tapi efisiensi adalah merubah alokasi anggaran. Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri nggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding nggak usah. Yang biasa seminar-seminar nggak usah, itu aja. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat, karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apapun kecuali SPJ. Saya baju dinasnya dihapus, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih itu dinolkan, anggaran kunjungan luar negerinya 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinasnya 1,8 sekian miliar, disisain hanya 700, jadi hampir hilang hampir 40%. Saya hari ini mobil dinasnya tidak ada, jadi pakai mobil pribadi aja, karena mobil dinas gubernur lama juga banyak banget ya. Oke ya, saya kira ini sikap yang benar, sikap yang betul. Ya tentu saja lah ya, mobil dinas bekas gubernur lama dalam secara umum pasti masih bagus. Baru dibeli 5 tahun yang lalu gitu. Apalagi kan barunya mobilnya gubernur kan pasti bukan mobil ecek-ecek. Jadi benar dan tepat sekali saya kira apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, memberikan contoh untuk efisiensi anggaran. Ya, jadi tidak perlu gengsi pakai mobil dinas bekas pejabat yang lama, gubernur yang lama, masih bagus. Dan ada beberapa kepala daerah sih yang melakukan hal yang sama seperti Deddy Mulyadi. Kalau tidak salah Bupati Temanggung itu juga begitu. Dia tidak menggunakan anggaran mobil dinas pribadinya, masih memilih pakai mobil dinas bupati yang lama, dan jatah untuk mobil dinas pribadinya kemudian dialihkan untuk kepentingan yang lain, yang lebih penting, yang menyentuh kepentingan rakyat banyak. Nah, pola sikap-sikap seperti ini yang dikehendaki oleh Pak Prabowo. Jadi dengan memangkas biaya-biaya operasional, biaya-biaya seremoni, biaya-biaya perjalanan dinas yang tidak penting itu ya, itu diharapkan akan membuat efisien anggaran. Totalnya secara nasional memangkas biaya-biaya tersebut itu sampai atau mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Itu kan biaya yang tidak sedikit dan tentu bisa digunakan untuk kepentingan anggaran lainnya yang menyentuh kepentingan rakyat. Ya, 300 T itu bukan dana yang sedikit. Nah, apalagi kalau kemudian ratusan T itu dikorupsi, itu udah bajingan gitu ya. Nah ya wong dana sebesar itu kok dikorupsi. Belum lagi yang dipotong untuk operasional, untuk kegiatan seremoni, untuk seminar-seminar, untuk perjalanan dinas. Berapa ribu T anggaran negara yang dihamburkan untuk kepentingan pribadi dikorup dan kepentingan-kepentingan seremoni yang notabene hanya untuk memperkaya para pejabatnya saja. Ya, sepakat tadi itu apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Deddy Mulyadi. Dalihnya kunjungan kerja, studi banding. Tapi pada intinya sebenarnya hanya untuk mengeluarkan anggaran saja untuk mencari penghasilan tambahan di luar gaji
dan tunjangan-tunjangan yang ada gitu. Hanya untuk plesir piknik gitu ya. Setelah itu ya nggak ada hal yang penting yang bisa diimplementasikan, yang bisa dibawa ke daerahnya dari hasil studi banding itu. Ya kalau studi bandingnya di tetangga kabupaten, biasanya yang paling jauh yang diambil gitu. Kalau di Banyumas itu bandingnya ke Bali ya. Atau bahkan ke luar negeri gitu, biar biaya perjalanan dinasnya itu besar gitu. Biar uang sakunya lebih besar, kan ada indeks-indeksnya itu. Indeks antar kabupaten, indeks antar provinsi, indeks perjalanan dinas luar negeri itu kan. Nah coba bayangin kalau sebulan menganggarkan untuk studi banding, untuk kunjungan kerja sampai 3 atau 4 kali, itu udah melebihi dari gaji pokok yang dia punya dari biaya penghasilan dari perjalanan dinas dan kunjungan kerja itu. Yang begini ini anggota dewan ini tahu banget nih. Yang biasa bermain-main dengan kunjungan kerja, dengan perjalanan dinas, studi banding, ini wakil rakyat ini. Ayo jujur aja ngaku. Ya. Jangan nggak usah tersenyum, nggak usah ketawa-ketawa. Dikira saya nggak tahu apa, tahu teman-teman saya banyak anggota DPR, anggota DPRD provinsi, kabupaten. Saya punya semuanya. Dan saya tahu persis modus-modus itu. Kalau sekarang mungkin sudah tidak terlalu kasar modusnya ya, karena sudah terlalu banyak yang menyoroti, mengawal, memperhatikan mereka. Dulu itu parah sekali itu. Sebelum ada sorotan, kritikan dari banyak netizen, dari banyak pihak. Dulu itu parah banget, sekitar ya 15 tahun ke belakang itu lah ya. Perjalanan dinas ada nih, adalah nggak saya sebut daerah mana ya, demi mendapatkan uang sisa perjalanan dinas, uang saku perjalanan dinas yang lebih besar, itu ada sampai modusnya perjalanan dinas keluar daerah yang jauh ya, mestinya dalam agendanya itu 4 atau 5 hari, tapi hanya dipraktekkan 2 hari misalnya itu. Ya itu kan untungnya uang sakunya perjalanan dinasnya banyak. Kemudian jatah tidur di hotel tidak digunakan demi mendapatkan uang cash nginap hotel itu loh. Mending mesti memilih tidur di jalan, tidur di mobil, atau tidur di masjid. Aja guyu. Iya bok. Iya kan? Iya, nanti kwitansinya akal-akalannya nggak perlu saya detailkan yang begitu itu. Modus-modus kadal begitu. Jadi dari penginapan dia dapat uang sakunya dapat ya, korupsi waktunya dapat ya, uang perjalanan dinas tertulisnya 4 hari hanya, yang dijalani hanya 2 hari, tapi dapat uang dinasnya 4 hari. Aduh. Ya ini yang membuat negara melarat, membuat APBN kita jebol, membuat kemiskinan tetap tinggi di negara kita karena pola-pola model-model begini-gini. Dan ini terus berlangsung sampai hari ini. Walaupun modusnya sudah diperhalus gitu ya. Karena hari ini praktis tidak ada hotel yang mau dimintai kwitansi saja, nggak ada. Karena pasti kalau ada apa-apa ikut tersangkut, ikut terbawa-bawa diseret ke KPK. Dulu-dulu masih banyak itu hotel yang aja dimintain kwitansinya dibayar berapa mau. Sekarang nggak bisa. Ya pakai modus cara yang lain. Ya memperbanyak perjalanan dinas, akhirnya kan seminggu 2-3 kali. Ketika ke gedung dewan, ke kantor wakil rakyat, orangnya nggak pernah ada. Ditanya ke sekretariat dewan lagi kunja. Lagi study tour, study banding kunja loh. Tiap hari study banding, kunjungan kerja. Ya kalau dekat jauh-jauh, apalagi kalau udah bulan-bulan November, Desember, itu tutup tahun. Gedung dewan nggak pernah ada orangnya. Pasti lagi kunja. Rusak negara. Oke lah, salut ya buat Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan ditiru oleh kepala daerah yang lain. Efisien, bersahaja, sederhana, apa adanya. Yang penting masih bisa dipakai mobil dinas, ya pasti masih bisa lah. Pasti mobil dinas gubernur yang lama 5 tahun lalu masih baru.
masih bagus, nggak perlu ganti yang lain. Lah ya, kalau mau ganti ya silakan dibuat saya aja sini mobilnya pasti masih bagus. Tak beli separuh harga. Oke, terima kasih. Thank you Mas Dedi, Kang Dedi Mulyadi ya. Sukses. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.